Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini diambil dari Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 20 bait 1 dan 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami menyadari akan kekurangan dan dosa kami. Kami mohon pengampunan atas apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tutur kata kami yang menyimpang, tindakan kami, dan bahkan angan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa melalui pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2.
Setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, anugerahnya diberikan kepada kita sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi melalui Kidung Jemaat 355, bait 1 dan 2. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk mempersiapkan diri menerima sabda Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur ketika pada hari ini Tuhan kembali hendak menyapa kami melalui sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus melingkupi hati kami, pikiran kami, ruangan di mana kami ada, supaya apa yang kami baca, yang kami dengarkan, dapat kami renungkan, bahkan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa harapan kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya ingin hidupnya dipimpin oleh Allah, dan itu biasanya juga terungkap baik dalam keseharian dan mungkin juga di dalam doa. Walaupun demikian, tidak semua orang percaya yang mengatakan begitu mau dipimpin oleh Allah. Jadi ingin dipimpin oleh Allah, tetapi realita yang terjadi tidak mau dipimpin oleh Allah. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena seringkali keinginan diri manusia itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan biasanya manusia ingin apa yang menjadi keinginannya itu terwujud. Padahal itu belum tentu kehendak Allah. Contohnya, ketika Allah menghendaki umatnya berada dalam sebuah pergumulan, kadangkala orang mengatakan Allah mengizinkan seseorang untuk menghadapi pergumulan. Allah mengizinkan itu supaya orang itu bisa melihat bagaimana kebaikan Allah, bagaimana pertolongan Allah yang dinyatakan kepadanya. Tetapi tidak semua umat percaya mau menerima apa yang menjadi pergumulannya. Karena baginya ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, dengan demikian statement saya tadi, orang ingin hidupnya dipimpin oleh Allah, tetapi realita yang terjadi, ia tidak mau memberi diri dipimpin oleh Allah, karena ingin apa yang menjadi kehendaknya itu terwujud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini memberikan sebuah pengajaran kepada kita semuanya. Melalui pribadi Petrus, seorang murid Yesus yang minggu kemarin kita sudah merenungkannya. Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus sudah menyatakan diri bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi di dalam pemikiran Petrus, itu tidak sebagaimana apa yang menjadi nubuat Yesus.
Petrus dan mungkin murid-murid juga berpikir bahwa hidup bersama Mesias pastilah tidak akan menghadapi kesulitan yang berarti. Artinya, kalau dia menghadapi kesulitan, maka akan cepat selesai. Akan segera dapat dilampaui kesulitan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus telah menyatakan kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan ini kemudian diikuti oleh sebuah pernyataan yang disampaikan Yesus kepada Petrus dan para murid bahwa ia akan mengalami penderitaan. Dia akan ke Yerusalem dan mengalami penderitaan yang berat. Dan tentu ketika dia mengalami hal itu, murid-muridnya pun juga akan mengalami. Tentu ini menjadi sebuah hal yang bukan hanya mengagetkan Petrus. Gak mungkin Mesias kok akan mengalami penderitaan. Mesias itu bisa berkarya, bisa menyelamatkan, bisa melakukan apa saja. Gak mungkin. Itu sebabnya Petrus keberatan kalau Yesus mengatakan bahwa ia dan murid-muridnya juga akan mengalami penderitaan. Itu sebabnya ketika dia keberatan, dia menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu kan sebuah keberatan. Petrus hanya ingin hidup bersama dengan Yesus itu adalah sebuah kehidupan yang bisa dilampaui baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, cepat terselesaikan. Itu yang ada di dalam pikirannya karena Mesias bisa melakukan karya-karya yang luar biasa. Jadi Petrus keberatan. Kalau Yesus sang Mesias itu harus mengalami penderitaan. Dan tentu saja pernyataan Petrus ini dibantah oleh Yesus. Sehingga Yesus juga mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib dan menyangkal diri. Artinya yang akan mengalami penderitaan, salib itu identik dengan penderitaan. Kalau mau mengikuti Mesias, anak Allah yang hidup, ya harus mau untuk mengalami penderitaan. Selain itu, juga harus mau menyangkal diri. Menyangkal diri adalah kesediaan diri mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Dan setiap orang yang mau menerima konsekuensi sebagai pengikut Yesus, maka ia akan hidup. Hidup di sini bukan hanya sekedar bernafas, tetapi benar-benar mengalami sebuah kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa memberi diri dipimpin oleh Allah itu tidak mudah. Buktinya ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita berontak. Artinya apa? Artinya kita tidak mau dipimpin oleh Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang terjadi atas kehidupan ini. Kalau seperti itu berarti ungkapan-ungkapan yang senantiasa kita katakan, mungkin dalam pujian, mungkin dalam doa, itu bukan sebuah ungkapan yang keluar dari hati. Kalau kita ingin hidup kita berikan atau memberi diri dipimpin oleh Allah, apapun yang terjadi atas hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, ketika kita dipimpin oleh Allah, ketika kita mau memberi diri, silahkan Tuhan pimpin aku. Kalau kita mempersilahkan Tuhan memimpin kita, maka
bukan harap, bukan kehendak kita yang ingin. Aku pengen seperti ini. Kalau memberi diri dipimpin oleh Allah, sudah memberi diri. Seperti seorang anak ketika memberi dirinya untuk digendong orang tuanya. Orang tuanya mau berjalan, mau apain aja, dia sudah ya pasti orang tua tidak akan melakukan sesuatu kepada anaknya. Ketika kita mau memberi diri dipimpin oleh Allah, maka apapun yang kita hadapi harus kita terima. Dan ketika kita mau menerima, ya kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Enggak mudah karena pikiran kita, logika kita, aku pengen seperti ini Tuhan. Lah apa kita enggak boleh memiliki keinginan? Boleh. Tetapi keinginan itu sesuai enggak dengan kehendak Allah? Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya sudah pasti kita tidak mau dipimpin oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk hidup sebagaimana yang dikatakan Yesus, bersedia untuk menderita. Oleh karena melakukan kebaikan-kebaikan, oleh karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita berpikir kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan tulus, semua orang pasti akan baik. Enggak. Ada saja yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ketika itu kita lakukan terus-menerus, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, maka kita bisa melewatinya. Suara-suara yang kadang melukai, suara-suara yang kadang menjadikan tidak nyaman, itu tidak akan kita pikirkan. Karena kita melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Menyangkal diri berarti kita memberi diri, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Mari kita mengikuti Yesus dengan menerima dua konsekuensi itu. Sehingga kita memberi diri dipimpin oleh Allah. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang telah mengajar kepada kami bagaimana kami harus menjadi pengikut Tuhan, bersedia memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Kami sadar itu tidak mudah, namun kesaksian kebenaran firman-Mu hari ini kembali meneguhkan kami dan mengingatkan kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu supaya kami dapat
terus memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Saat ini kami hendak menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, baik itu secara ekonomi, sosial, politik, hukum, dan juga aspek-aspek lainnya yang kami lihat bersama. Dampaknya belum begitu terasa dibandingkan dengan apa yang menjadi cita-cita negeri dan bangsa ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memakai pemimpin bangsa dan negara kami untuk menuju kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu berkat-Mu senantiasa kami mohon, agar kehidupan bangsa dan negara ini ke depannya terus menuju sebuah proses menjadi lebih baik. Ketika pada saat ini kami berada dalam tahun politik, antar kelompok telah terjadi sebuah kondisi yang seringkali menunjukkan bahwa adanya sikap-sikap yang bisa membuat bangsa dan negara ini tidak mengalami damai. Apapun itu bentuknya, baik melalui media sosial, baik melalui kegiatan secara langsung yang menimbulkan kehidupan bangsa dan negara ini tidak baik. Ya Tuhan, kami membawa semuanya kepadamu. Berikan kemampuan kepada kami untuk menyadari bahwa di tengah negeri dan bangsa ini ada banyak perbedaan, dan ajarkan kami untuk menghargai perbedaan yang ada, agar ke depannya kehidupan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa untuk segala proses yang akan berlangsung dalam rangka pemilu 2024 mendatang. Kiranya kondusivitas negeri dan bangsa ini tetap terjaga. Berikan kami kemampuan untuk mengendalikan diri ketika kami menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, supaya kami tidak memperkeruh suasana, tetapi justru mendinginkan suasana. Demikian juga keberadaan gereja-gereja, Tuhan panggil untuk kami menyatakan berkat, menyatakan panggilan Tuhan, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Kiranya Tuhan juga mampukan gereja-gereja yang ada untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini harus bergumul dengan sakit penyakit. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, dan juga saudara-saudara kami lain yang juga membutuhkan pertolongan, pemulihan kesehatan dalam dirinya. Berkat Tuhan terus mengalir atas mereka, termasuk bagian keluarga yang harus mendampingi, berikan kesabaran kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus bergumul dengan pendidikan anak, mencukupi kebutuhan kependidikan anak. Tuhan pun juga memberkati dengan berlimpah, supaya anak-anak kami bisa mengenyam pendidikan yang layak dan terus mengejar apa yang menjadi cita-cita sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas anak-anak kami dan juga orang tua. Demikian juga akan kondisi setiap keluarga Jemaat Philadelphia dalam sosial ekonomi. Tuhan,
Engkaulah sumber segala sumber. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ketika kami bergantung kepada Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan pertolongan kepada kami. Oleh karena itu pergumulan setiap kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon melalui pergumulan yang ada, Tuhan memampukan kami untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan senantiasa ada jawaban atas segala pergumulan yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan kami serahkan akan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait pertama dan ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Dan kiranya Tuhan juga mengetahui apa yang kami persembahkan ini, itu adalah karena berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang hari. Sampai saat ini kami menerima berkat-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, di mana kami mempersembahkan persembahan ini, banyak kekurangannya, kiranya Tuhan mengampuni dan mengetahuinya. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat kami mempersembahkan seluruh jiwa raga kami kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga selalu membimbing supaya dapat membagi-bagi persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini, terutama di jemaat Philadelphia. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, oleh karena itu mari kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan dalam hidup ini. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 357, bait 1, 2, dan 3. Kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas saudara semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya